Kebanyakan persawahan, perkebunan, maka mata pencarian orang Pasarian itu juga kebanyakan ya kalau nggak guru ya petani, nggak ada nelayan karena memang tidak ada pantai sekitar kita di sini. Ya kalau nggak guru atau peternak mungkin ya, atau peternak ya petani ikan. Apalagi yang kita tahun 2000 dan gitu ya, karena ada perbedaan yang lain. Mungkin ada misalkan era Tuhan, misalkan SBY atau siapa gitu Bu. Itu mah ke politik sepertinya lebih Kan pencarian itu kan terkena sama politiknya juga ya Bu ya. Sudah mengenal politik dari dulu gitu. Mungkin itu bawaan dari Kaisar Iskandar atau bagaimana? Sebetulnya kalau di kita mah untuk politik sih udah kalau dari tahun 19 sampai sini termasuk 2000 itu udah bebas lah sih, bebas udah multi artinya juga apa pilihan orang juga udah berbagai pilihan ya, sudah tidak satu suara lagi seperti dulu misalnya kalau doang gitu atau cuma ada dua partai sudah multi dan sudah tidak bisa ditebak siapa yang memilih apa gitu. Jadinya kalau dulu kan Pasarian itu kan satu partai itu satu kampung satu partai kan satu suara. Nah itu tuh siapa sih yang mencetuskan kayak semuanya harus pilih ini gitu? Enggak, karena sosok misalnya dia itu di sana ya. Jadi orang itu nurut misalkan kita pilih apa jadi ada karismatik dari seorang tokoh gitu. Nah kalau sekarang kan karena memang yang pinternya makin banyak gitu, pilihannya juga makin banyak gitu. Kayak gitu. Dan orang juga punya kebebasan berpikir, berpendapat gitu. Sudah beda zamannya, nggak bisa di kayak gitu. Dan itu ada lagi nggak Bu, apa gitu yang Ibu ingat atau yang ingin Ibu sampaikan tentang sejarah Pasarian yang pernah Ibu gitu sampai sekarang masih Ibu ingat gitu? Kayaknya yang tadi disampaikan itu memang karena Ibu membahasnya Mas Iskandar membangun desa Pasarian ya Pasarian mungkin lebih langsung gitu untuk masalah sosial, kehidupan sosialnya sampai masa sekarang bisa langsung dilihat barunya langsung bisa kita saksikan sekarang bagaimana gitu. Kalau di zaman dulu masih bisa satu suara segala macamnya itu masih bisa dikoordinir, sekarang nggak kan, jadi berbeda zaman, berbeda alam, beda pendidikan gitu ya. Sekarang kan semakin banyak yang berpendidikan tinggi. Jadi itu faktor-faktor orang yang sekarang bermacam-macam itu karena sudah banyak orang yang paham gitu, yang jadi mereka punya pilihan sendiri. Iya betul. Dulu kan karena yang pintarnya misalkan ada beberapa, jadi memang orang yang menurut pada orang yang mampu dianggapnya yang berpendidikan gitu. Suara ini sebenarnya sementara nanti kalau ada teman ibu di WA lagi lah di pakai voice di WA ya. Cukup aja itu. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan segitu dulu? Masih banyak ini. Nanti kita lanjutin lagi. Kalau misalkan kira-kira ada yang mau tanya lagi, Kemudian Bu, dalam banyak yang mengatakan bahwa orang Pasarian itu menikah sesama sepupu ya Bu, sedharma keturunan gitu. Nah Ibu mengalami nggak Bu? Iya sama kawan masih seturunan sebetulnya masih misal. Ya termasuk sebetulnya begitu dulu mah nggak boleh ada orang asing datang, karena nggak boleh ada orang asing yang datang maka saudara nikah sama saudara, maksudnya yang bukan muhrim tentunya gitu. Memang seperti itu gitu. Tapi sekarang udah berubah. Sekarang sudah nggak yang berubah. Terus dalam hal apa lagi Bu? Ya mungkin agama ya. Kalau dulu mah orang Kristen tuh menang ID dia gitu ya, nggak boleh. Kalau sekarang kan orang Kristen banyak, Udah mulai ada banyak yang bertetangga dengan orang Kristen sekarang biasa aja. Kalau dulu mungkin mantakan ini kali ya. Terus ada lagi dalam
yang tadi Ibu bilang partai P3K, P3 kali. Oh, iya, P3 sama Ka'bah itu ya partai itu. Nah kemudian kan ada kehancuran di saat PNS diwajibkan untuk masuk Golkar. Oh iya. Nah Ibu ngalamin kan ya tahun tahun 90-an ya Bu. Nah kalau itu sebetulnya berdasarkan cerita dari orang tua, termasuk orang tua ibu ya. Jadi kata almarhum bapak begini, dulu bapak sama pemuda-pemuda besar itu diberi katanya sama pemerintah atau polisi nggak tahu apa, digebukan katanya gara-gara itu apa, menggaungkan partai itu, partai Ka'bah itu gitu. Terus kalau misalkan yang mau PNS mau tapi harus Itu pernah ada ini kan Bu ya, ada apaan peretakan dari di masyarakat itu karena ada PNS yang masuk ke Golkar gitu sama yang melekat di masyarakat itu Ka'bah gitu. Pernah mau dengar gak kayak gimana? sebetulnya itu mau kayaknya sampai sekarang juga, cuma sekarang kan begitu ini ya. Terus yang untuk usulan kalau misalnya PNS mah kayaknya tetap di Golkar sampai sekarang kayaknya. Kalau yang pasarean, tapi kalau misalkan orang yang lain kan udah ini. Lagian kan di sini jarang ya yang PNS. Pas gerakan apa pas bisikan itu yang terasa apa sih? Ya sebetulnya persaudaraan sih yang tetap ya. Kalau yang lain mah sama aja. Seperti mau pemerintah yang mana aja sama kalau bagi ini mah, cuman antara saudara dengan saudara aja gitu. Bagaimana tuh berselisih. Ada nggak bertanya sampai bertahun? Tapi sih kalau sekarang mah karena udah lebih bebas ya, alamnya juga. Udah sih nggak ini. Kalau bukan itu masih ingatan masa kecil. Iya. Ingatan masa kecil itu gitu kayak gitu. Tahun 90-an ya Bu ya nih. Ibu mungkin udah mulai dewasa ya Bu. Ada ini zaman Soeharto yang Ibu ngalamin ini nggak Bu, yang orang Cina datang ke Pasarian buat peternakan ayam? Oh itu mah zaman pahlawan kayaknya ya. Ibu nggak ngalamin ya, masih kecil. Itu kayaknya mama deh. Jadi peternakan itu. Imam udah Umi tahun 9 itu penulisan Gadai Tanah itu pas bukan zaman doang, pas zaman Soeharto. Ibu ngalamin nggak? Pas ibu mulai dewasa apa sih yang ibu alami di Pasarian itu? Kejadian Enggak itu, kalau yang itu yang zaman Soeharto itu ya, yang seingat ibu nih, jadi bapak gitu ya, karena pengalaman pribadi ya, bapak punya gunung di Gunung Kansas sekarang ya, kalau nggak salah itu. Kan kata ibu, jangan dijual gitu ke bapak ya, orang tua gitu. Nah kalau nggak dijual nggak boleh diambil paksa, tapi kalau dijual cuma 1.000 per meter, akhirnya dijual dengan harga 1.000 per meter. Tapi dengar baru sekarang dengarnya ternyata bukan 1.000 dari pemerintahnya mah, ternyata kayak berapa atau sudah 1.000 atau jadi dikasihnya mah cuma 1.000. Jadi dari orang ke orang kayak gitu, makanya jadi lebih murah. Cuma 1.000 doang, cuma 1.000, hampir semua sih dijual, tapi ada yang beberapa yang nggak dijual. Nah itu kalau itu secara paksa, cuman bahkan ibu baru sekarang tahu ternyata boleh nggak dijual, termasuk punya Bu Mama itu sama punya Pak Yon Badudin ya, nggak dijual kan masih punya sampai sekarang. Kalau misalnya tahu gitu mah memang dulu ya ibu lah dijual, tapi kayaknya wajib gitu, takutnya yang pada takut sama waktu pas era pemerintah. Mungkin tahun 2000 itu kan ibu kan udah ini ya Bu, udah kuliah nih. Nah kemoderan yang dicapai Pasarian tuh kan kayak dalam bidang remajanya gitu, atau enggak ada tentang ibu-ibunya pengajian atau apa gitu, ada nggak yang ibu rasakan dibanding dengan kampung sebelah misalkan kayak gitu atau kayak gimana? Sepertinya kalau misalnya kemajuan mah memang terutama dalam bidang pendidikan ya, di Pasarian mah dari sejak zaman dulu juga sebenarnya pendidikannya memang ini hampir semuanya ke perguruan tinggi ya. Sebelum ibu pas masih kecil juga itu memang ada perbedaannya dengan kampung lain gitu, dari pendidikan. Ditambah lagi apa? Jadi kalau misalnya lemur kosong itu dibakar kan Belanda ngeliatnya oh itu mah sudah tidak ada orang lagi, padahal kita ada itu taktik supaya Belanda nggak datang ke sini, kan akhirnya nggak jadi kan ya nih.
akhirnya kita bisa hidup di sini di Pasarian yang sekarang ini tanpa Belanda datang lagi karena ngelihat lumurnya sudah dibakar kayak gitu. Makanya ini disebut dengan lumur kosong padahal tadinya di sono Sampai sekarang kosong juga, Bu. ya jadi tanah sawah. Nah, pada saat pembakaran itu kan orang-orang pada pindah ya, Bu, nomaden terlebih dahulu gitu ke daerah-daerah katanya gitu. Kemudian pada tahun 1951 ya, Bu, di saat pembangunan itu orang-orang kembali lagi datang. Nah, awal mula dibangunnya ini tuh ada rumpun 9. Ibu pernah dengar nggak kata rumpun 9? Itu sebetulnya yang bani-bani itu ibu nggak ngerti kalau masalah bani-bani harus yang udah tua sebetulnya. Jadi rumpun 9 itu maksudnya keturunan yang ada di sini zuriyah gitu ya. Jadi Pasarian itu tuh penduduk yang berasal dari kakek dan nenek yang sama ya, Bu. Iya. Itu sebetulnya jadi yang dimaksud rumpun 9 itu jadi misalnya ini keturunan ini ada 9 keturunan. Tetapi sebetulnya kakek sama neneknya sama. Misalkan kalau misalkan dilihat ibu dari mana gitu, mama dari mana gitu. Terus dari mana terketemu gitu. Ketemu tuh di oh ternyata ini kita satu keluarga semuanya satu keluarga memang. Nah atau ada pun kalau misalnya yang tadi ada kata-kata nomaden itu maksudnya nggak jauh-jauh sih, ada yang mereka tahu nggak Curug Cilontar yang di Karacak, bukan sih Curug Cilontar Karacaknya Karacak ya. Yang mau ke Karacak kan ada sebetulnya di belakangnya itu ada tempat khusus para pejuang termasuk ini pada di situ dulu ya, sementara ini ya. Terus ada di misalkan di Gunung Pasaran kan ada curug juga, di belakang curug ada ini tempat tinggal gitu. Terus dulu mah pas waktu ibu masih kecil mah di sini tadi antara Pak Med sama ini teh ada terowongan teh tah. Terus nembus kemana gitu ya dulu. Ingat gak Bu dulu? Pernah nggak pada tahu sok ulin nggak di hanapeun eta nembus iya itu tempat itu juga sama tempat ke situ persembunyian tapi sekarang mah nggak ada ya, dulu mama main kadinya gitu gede banget terowongan gitu tuh banget orang-orang segitu termasuk ibu dia main gitu padahal udah lama merdeka pada gitu tahun ya. berapa itu ibu masih kecil can sekolah tapi sering main masih sebelum tahun 2000 kali ya, Bu? Belum tahun 2000 ibu terkuliah tahun 90-an berarti 80-an lah terus tapi sekarang kan udah berubah ya, udah banyak berubah termasuk ini kan itu yang depan-depan ini rumah-rumah ini tadinya tempat parkir semua di peruntukannya jadi rumah belakang. Terus yang paling ujung belakang sebelah sana kan ada rumah juga sekarang ya. Di rumah itu khusus tanah wakaf buat orang-orang yang nggak punya. Yang mana Bu? Yang itu misalkan gang 1 ada lebaknya, terus gang 2 ada lebaknya, atau yang Priat ya. Ada yang sebelah sana di Jojo atau Mang Imron itu juga. Sekarang tak udah ada pada di tempat dengar. Tadi itu tanah wakaf sebetulnya. Itu ditempatinnya masih sama keturunan yang sama? Iya masih juga. Masih yang 9. Cuman memang kalau sekarang kan nyampur ya, masih nyampur teh boleh nikah sama orang luar, boleh nikah sama dulu mah katanya gitu kata orang tua dulu mah. Temenang orang luar ngalamin nggak? Enggak lah. Ibu lahir kan tahun 81 ya, Bu. Terus kan Ibu lahir di Pasarian, besar di Pasarian. Ibu ngalamin tahun dimana 90 ke belakang sama 2000 ke atas. Nah, ada perbedaannya nggak, Bu? Dari misalkan perubahan bentuk Pasarian dari awal, terus kemudian ada yang berubah dari budaya-budaya yang sebelumnya dianut sama orang Pasarian gitu sama. Kalau pengalaman pribadi mah gitu ya, masih kecil mah tapi maksudnya ingat-ingat lupa. Dulu mah pas di depan masjid itu kayaknya ada tempat pemandian apa gimana tapi lupa. Kobak gitu ya? Kobak bener nggak sih Bu? Di mana? Di depan masjid tadi ya tah? Oh dulunya ada. Oh tempat mandi ya di situ. Jadi kalau nyuci kalau emang mandi nakadinya dulu. Kan belum ada keran gitu. Cembur kan jeung bebek aja. Itu gerang rumah kayak pesantren juga itu kamar mandi tadinya kalau nggak salah mah dulu mah kalau nggak salah ingat karena memang dulu kan kita nggak inget tahun cuman kita karena sering main ke situ
Tombak gede, tombak. Jadi kalau misalkan ditanya banyak perubahannya banyak banget. Apa tuh? Emang dulu mah yang ibu alamin dari ibu kan waktu itu kan masih muda ya, maksudnya dari remaja sampai ibu dewasa gitu. Ya, jadi perubahan bentuk, perubahan struktur. Dari strukturnya dulu coba. Ya strukturnya kalau misalkan rumah-rumah nih ya, tadinya misalnya ada yang ininya seragam ya, ukurannya seragam, sekarang nggak seragam. Nggak seragamnya ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih kotak-kotak lagi, dibagi-bagi ke anak-anak. Tahun berapa tuh ibu? Ibu ini nggak? Nggak. Jadi lanjut yang tadi apa ulang lagi? Nggak usah diulang juga. Yang ini, ibu tadi ngelakuin penelitian itu tahun 2001 ya Bu. Nah, waktu itu kan mau angkat tentang sejarah pembangunan Pasarean dari awal yang ada di Lemur kosongnya Bu, sampai hanya pindah ke Pasarean, terus sampai sekarang, terus yang tahun 1953 itu dapat penghargaan ya Bu. Nah, di saat ibu melakukan penelitian itu ada nggak Bu kan obrolan-obrolan di situ atau pembahasan tentang Pasarean sendiri Bu? Iya, jadi sebetulnya hampir semua sumber-sumber primer waktu itu masih ada, kita kebetulan masih hidup ya waktu itu. Salah satunya ibu dapat dokumen pribadi dari Pak Kiai Haji Soleh Fajar, ya, yang beliau juga ikut serta dalam perjuangan bersama batalion ya. Kemudian juga selain dokumen pribadi juga wawancara langsung dengan beliau, kurang lebih beberapa saat ya, alhamdulillahnya maksudnya belum meninggal gitu ya, masih diberikan rezeki lah buat ibu dalam memudahkan penelitian ya. Kemudian Pak Tamsur Marse ya, yang pendiri Darul Falah, menantunya juga termasuk Pak ini yang di Tajur ya, menantu beliau juga Pak Arifin. Nah, tetapi khusus mengenai Pasarean, berdirinya Pasarean itu yang tahu hanya orang Pasarean sendiri gitu ya, hanya orang Pasarean sendiri yang ikut serta berjuang dengan Kiai Haji Soleh Iskandar ya, salah satunya Pak Kiai Haji Soleh Fajar. Nah, kalau ditanya, ayo udah ya segitu. Terus pertanyaan apa lagi berarti? Itu ada yang membahas tentang Pasarean nggak? Semua itu membahas tentang Pasarean. Apa yang ibu kalau yang para pejuang Pasarean lah ya. Apa tuh Bu yang Isinya maksudnya? Isinya. Jadi begini, kalau misalnya ditanya Pasarean terkenal dengan sebutan desa modern pertama di dunia ya, seperti begini. Kalau ibu karena membahas sosok Kiai Haji Soleh Iskandar ya, jadi yang ditekankan Soleh Iskandarnya. Jadi ibu bahas begini, Kiai Haji Soleh Iskandar itu kan sosok yang cerdas. Kalau bahasa kitanya mah, apa yang ditanam oleh Pak Kiai Haji Soleh Iskandar itu selalu tumbuh gitu. Namun ngaranna tah, lamun ibu melakukan ini jadi wae gitu. Tangannya Gitu ya. Jadi Pak Kiai Haji Soleh Iskandar itu kan setelah Indonesia merdeka kan ya, tahun 1945, Belanda itu nggak langsung ngakuin kemerdekaan Indonesia, tapi malah membuat dua kali penyerangan terhadap Indonesia, yaitu agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Ini aja diterusin aja dulu. Iya, terus pada saat setelah selesai perjuangan kemerdekaan Indonesia dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tahun 1949, Kiai Haji Soleh Iskandar itu setelah pengakuan kedaulatan, beliau mengundurkan diri dari kehidupan militer. Jadi kalau selama ini berjuang mengangkat senjata gitu ya, setelah pengakuan kedaulatan tidak lagi berada di bidang militer, tapi beralih ke bidang pendidikan, kemasyarakatan, termasuk salah satunya membangun desa Pasarean yang pernah dihancurkan Belanda gitu ya. Jadi untuk jadi komandan lagi gitu ya. Udah beres ini ceritanya begitu ya, udah beres.
Nah setelah udah beres langsung aja konsentrasinya ke pendidikan sama membangun masyarakat. Salah satunya yang dibangun pertama kali adalah desa Pasarean gitu. Bukan hanya Kiai Haji Soleh Iskandar aja sebetulnya, tapi semua tokoh-tokoh di Pasarean itu bersama-sama membangun Pasarean. Jadi karena idenya saja ya, ide gitu ya, Kiai Haji Soleh Iskandar bersama-sama. Jadi bukan sendiri yang membangun. Jadi Pasarean ini milik bersama lah gitu. Nah terus pada awalnya Pasarean yang pernah dihancurin Belanda ini kan pernah dibakar gitu ya. Dibangun sedemikian rupa sampai tiap rumah itu ukurannya sama. Tiap rumah gitu ada 3 gang ya, tiap rumah ukurannya sama-sama gitu ya. Tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar, semuanya ukurannya sama. Tahu kayak ukurannya berapa? Kurang lebih ya ini itu ada 200 meter lah, 200 meter. Nah tiap antara satu rumah dengan rumah yang lain itu ada semacam gang kecil termasuk ini besar ada jalan raya nih yang misahin antara gang 1 dengan gang 2 dengan gang 3 gitu seperti yang kita lihat sekarang gitu ya. Nah itu kan berarti sekitar tahun 1951 ya sampai itu pembangunan selesai tahun 1953. Nah, kenapa kemudian UNESCO ya dengan salah satu perwakilannya Mr. Chipley ya kalau tidak salah menyebutkan bahwa Pasarean sebagai desa modern pertama di dunia ketiga karena memang model perumahan yang semacam sekarang ada di Indonesia misalnya ya ataupun di dunia internasional itu ada pada tahun sekitar tahun 1970-an baru ada pada tahun sekitar 1970-an ya kan. Berarti kan dari 1950 ke 1970 itu berarti 20 tahun kita sudah punya model perumahan yang seperti komplek gitu ya. Baru pemerintah baru membangun semacam itu tahun 1970-an gitu. Dan bukan hanya di Indonesia, berarti sedunia internasional. Makanya disebut dengan dunia ketiga. Dunia ketiga itu maksudnya begini. Kan kita perang dunia ke-1 dulu pernah ya. Dunia ini dilanda perang dunia ke-1. Kemudian dilanda perang dunia kedua. Nah, setelah perang dunia kedua itu kan kita merdeka. Salah satu negara yang merdeka setelah perang dunia kedua kan Indonesia. Nah, Pasarean itu dibangun setelah selesainya perang dunia kedua, makanya disebut dengan dunia ketiga. Maksudnya gitu. Jadi yang dimaksud dengan dunia ketiga semua negara di dunia ini setelah perang dunia kedua. Berarti bukan pertama di Indonesia dan ketiga di dunia itu bukan? Justru pertama di dunia, apalagi Indonesia gitu. Disebut dunia ketiga dunia setelah perang dunia kedua. Maksudnya. Nah, kalau misalnya nanti mau ini ada di dokumen UNESCO ininya dokumen bahwa Indonesia itu Pasarean, maksudnya Pasarean itu merupakan desa modern